Halo teman-teman yang sangat baik semua. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera, dimanapun teman-teman berada. Ya mungkin sekarang sedang dalam liburan, menuju liburan dan perjalanan mudik. Semoga semuanya aman, sehat semua dan eh, tidak ada arah melintang ya. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan paket yaitu eh, paket jaket yang kita akan review sembari unboxing ya. Uh, by the way, saya pengiriman ini cukup lama, jadi sekitar salah hampir 4 hari ya, ya karena proses mau liburan ya, libur uh, menjelang Lebaran dan pada tanggal 28 ini sudah tidak efektif gitu ya. Jadi kebanyakan uh, ya mungkin berdampak ke logistik pengiriman ya yang mungkin jumlahnya semakin terbatas. Baik teman, ini packagingnya standar ya, hanya dikasih paper, tapi oke okay. Kita lihat, semoga tidak ada aral melintang ya, kondisinya bagus, ukurannya pas, terus tidak ada defek-defek sehingga kita mereviewnya ini ya bisa lumayan lah ya, optimal gitu. Oke, teman-teman, ini jaket Type 1 Levi's dari Levi's yang saya beli secara online dan dapat diskon. Sangat ya standar ya, sederhana ya, tidak ada apa-apa. Hanya satu packaging ini yang kita kesampingkan dulu. Wow, beautiful, beautiful. Oke, teman-teman, eh, kali ini sudah kita unboxing. Oke, jadi eh, sebagai outline sistematika, kita coba eh, bagi ya menjadi satu pendahuluan, terus dua history atau latar belakang sejarah tentang tipe jaket ini, dan yang ketiga detail ya, detail, dan yang keempat uh, conclusion gitu. Oke, jadi 4 hal ini ya yang mau kita bahas ya. Kita kesampingkan dulu. Wow, it's beautiful, beautiful. Cuman agak sedikit dirty ya. Oke, teman-teman, pertama pendahuluan. Jadi sejujurnya saya tidak punya jaket. Saya punya jaket yang cukup berkesan, jaket jeans itu Lee, merek Lee, Lee Cowboy Jackets yang tipe kedua. Nah, itu saya punya tahun 2007, dibelikan oleh orang tua. Sayangnya itu hilang ya ketika saya tugas di ujung pandang kayaknya, di Makassar, dan sampai sekarang saya sebenarnya sangat menyesali gitu ya kehilangan Lee Cowboy Jacket itu gitu. Namun saya ya inilah pertama kalinya saya punya jaket Levi's. Jadi ya kebetulan lagi ada promo, harga sebenarnya itu uh, 1.2 something ya, terus dapat diskon besar karena diskon hari raya, jadi sekitar 500 sekian. Jadi it's a good money, good deal gitu. Itu yang latar belakang. Terus ini saya juga rada apa ya, sebenarnya bertanya-tanya apa sih premium, Levi's premium. Setelah saya pelajari, jadi Levi's premium itu rupanya berada pada, kalau kita bicara hierarkinya ya, ya mungkin teman-teman yang lebih paham.
Hierarkinya itu yang pertama lot 1, kedua yang dari Japan made ya, yang LVC, Vintage Clothing, terus yang Made and Crafted, LMC, terus ya boleh dibilang ini ya, yang Premium Quality, dan selanjutnya yang reguler. Reguler tuh ya seperti umum ya gitu. Nah, ya kebetulan harganya lagi diskon ya ini good buy, good purchase lah gitu ya. Eh, lalu oke, kita bicara itu ya mengenai premium versus yang regular atau yang lainnya gitu ya. Mungkin banyak klasifikasinya, tapi yang saya pahami yaitu wow, eh, ini warnanya namanya OAD Dark Wash ya gitu. Jadi ya bagus lah ya. Oase Dark Wash ya bagus lah ini. Eh, tapi sebenarnya waktu saya sebenarnya sudah searching. Jadi di tahun 2024 itu ada yang tipe salvage, tapi harganya masih normal. Dan saya juga lupa sesudah itu seiring waktu, sehingga sudah tidak ada lagi gitu. Padahal saya mau membidik yang itu gitu ya. Namun karena strategi saya saat itu eh, ya harus apa membelikan istri saya dulu yang tipe 3. Jadi saya ada dasar untuk beli yang ini tipe 1. Tapi itu pun juga harus momentum ya, momentum pas lagi diskon gitu. Ya, tentunya saya bukan tipe yang fashion jadi nggak ngejar-ngejar gitu ya. Utility dan praktikal itu menjadi pertimbangan saya gitu. Jadi eh, nah ini wow, beautiful, keren ya. Nice, wow, ada kantongnya. Ya, oke. Jadi itu sesudah istri saya punya yang tipe 3, saya sebenarnya ingin kembali membeli tipe yang Lee Cowboy jacket yang Type 1 ya. Tapi susah sekali gitu yang Type 1 Lee. Akhirnya ya ini ya yang ada Levi's Type 1 ini yang momentumnya juga pas gitu ya. Dan oke, itu yang latar belakang. Lalu yang kedua adalah histori ya. Histori boleh dibilang ini yang pertama ya sejak 1890, tapi mungkin 1890 belum ada tipe. Nah, yang tipe 18 boleh kita bagi antara 1905, terus 1927 dan 1936 ya, dan 1944 ya. 1944 namanya 506XX gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini eh, di sebelum 1927 namanya masih blouse ya, belum jaket gitu, dan belum ada type 1 atau tipe 1, namanya hanya 506XX. Terus pada tahun 1927 dia namanya berubah menjadi type 1, tidak blouse lagi. Lalu eh, pada tahun 1936 itu yang Type 1 ini sudah red tab ya. Sudah red tab. Kita lihat. Wow. The Big E, brother. Ini beautiful. The Big E. The red tab. Nice. Nice touch. Oke. Dan yang ketiga ini, yang terakhir yang tahun 1944 ya, yang saat Perang Dunia Kedua. Jadi
bahasanya itu adalah S506XXS. Jadi yang ini ya teman-teman, S artinya simplified, dari 506 XX. Kenapa dia simplified? Karena saat perang pemerintah Amerika mengelola produsen-produsen ini untuk membantu mobilisasi sumber daya perang. Jadi banyak efisiensi atau penghematan di mana-mana ya. Sehingga yang disimplified itu adalah flap ya, flap kantong. Terus lagi bar tacking, mestinya rivet. Terus letter ini menjadi paper ya. Terus double chain stitch, ya double chain stitch. Ya itu ya, pada prinsipnya ya. Jadi oleh karena itu dia dibilang S506XX gitu ya. Oke, jadi di tipe premium ini kemana arahnya? Apakah 506 atau S506XX? Desain mana yang diacu gitu? Saya juga bertanya-tanya gitu. Jadi boleh dibilang ini semacam repro ya, repro tapi yang bisa dipakai untuk everyday. Kalau yang repro mungkin dia sangat oversize gitu. Oke, jadi itu sekitar sejarahnya. Jadi sebenarnya ini tipe World War II yang saya pikir cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Dan kita sekarang coba melihat detailnya gitu ya. Coba melihat detailnya. By the way, saya lupa tadi yang tipe S itu dia hanya ada 4 button. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 button gitu. Oke, so ini merefer ke World War II kecuali buttonnya itu ya. Buttonnya yang 4, terus sama letter diganti paper. Dan mungkin saat perang itu menggunakan kurang dari 10 ounce gitu ya. Sedangkan ini mungkin sudah 11 atau 12 ounce per yard. Jadi itu mungkin perbedaannya, tapi ini lebih ke, ke repro gitu ya, dengan pemutahiran di relax fit dan kantong ini ya. Ya itu mungkin permutahirannya, tapi secara desain dia menuju ke yang tipe S506XX ini gitu ya, secara desain dan pemutahiran. So, ya ini sesuai ya yang saya harapkan gitu. Oke, sekarang detailnya tipe Type 1 ini yang paling kental karakternya itu yaitu ini teman-teman, double pleated ya. Double pleated, ada 2 dia di sini. Double pleated. Double pleated yang kalau jahitan ini dibuka dia bisa expandable gitu ya, bisa expand, bisa lebih besar, sehingga bisa menutup dengan baik. Lalu yang kedua, karakter dari si Type 1 ini adalah dia sudah pentagon yang no flap, tapi yang ini yang no flap, yang nggak pakai penutup ya. Dan dia sudah dengan rivet, copper rivet, terus pentagon yang di center, tidak terlalu keluar posisinya, tapi cukup di sini, ini sangat keren sekali. Terus sudah ada red tab, my friend, red tab. Terus bar tacking di sini.
Kalau yang sebelum Perang Dunia Kedua atau sesudah tahun 50-an dia pakai rivet, dan ini ada ventilasi bagus untuk memperkuat ya. Terus yang bagian penting terakhirnya yaitu, nah ini dia yang sangat cool. Yes, cool. Yaitu chins atau bahasa Inggrisnya cleans atau bahasa Indonesia perekat ya, pengencang gitu. Jadi biar dia di posisi waist ini bisa lebih apa? Lebih lebih stabil dan mengencang gitu ya di pinggang ya. Tidak baggy gitu. Oke, itu dia karakter-karakter utamanya. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah dia ini secara sizing. Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan ya dan alert gitu. Saya biasa pakai sizing untuk ukuran M atau L, tapi setelah saya cek, nampaknya banyak teman-teman yang dari online itu saya lihat eh, baik di dalam maupun luar negeri yang salah ya, alias kebesaran gitu. Karena ini didesain Taiwan ini didesain untuk saat itu ya, eh, saat Perang Dunia Kedua sebelumnya dia itu oversize. Oversize jadi untuk para pekerja gitu ya, worker ya. Jadi dia ngembang gitu. Ngembang, bukan yang slim gitu. Eh, Sehingga saya mengambil ukuran yang S. S itu kalau chest dan waist-nya ukurannya adalah 88 hingga 93 dan waist-nya ini yang 66 hingga 74 gitu. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan gitu ya. Nah, di sini kelihatan, di sini dia ada pleated juga dan di bawah yoke ya gitu. Oh, by the way, yang tipe S506XS itu juga ada T-bar ya, T-bar di sini, T, T-back gitu ya. Karena dia mungkin yang untuk size besar gitu ya, XX atau XXA yang ekstra gitu ya. Oke, itu eh latar apa gambaran besarnya. Sekarang kita coba perhatikan lebih detail. Ini saya yakin nggak sampai ya antara 11 atau 12 ons lah ya. Eh, Katunnya ini. Jadi dia tidak lebih dari 13, maksimum 13. Karena secara berat nampaknya tidak terlalu berat. Ini mungkin di bawah 600 gram gitu ya. Jadi sangat ringan. Untuk periodenya sendiri, dia berada di periode yang paling lama ya, Type 1 ini dibanding Type 2 dan Type 3, di mana yang Type 1 ini sampai tahun 50-an ya, 53 atau 54 gitu. Sebelum dilanjuti oleh yang tipe 2 dan tipe 3. Nah, siapa siapa sajakah yang eh, memakai jaket ini? Banyak sejarawan atau orang-orang masa lalu itu yang nampaknya ini menjadi instrumen atau alat gitu ya. Eh, yang saya tahu itu Mick Jagger gitu, penyanyi, terus eh, Muhammad Hatta eh, juga menggunakan jaket ini. Jadi saya juga melihat ulang gitu ya, melihat ulang sejarah-sejarah itu di foto-foto sejarah itu ada yang tipe ini, tapi tidak tahu ya. Tapi waktu itu kan tipe Taiwan banyak yang yang boleh dibilang semua pabrikan membuat Taiwan gitu. Jadi yang untuk membedakan ya paten red tab-nya ini ya, yang agak sukar gitu ya. Keren. Back and forth. Di woven loh. Yap, nice. Oke, dan dia agak nappy, cukup bagus. Dan apalagi yang bisa saya eksplor di sini, nappy dan slowbie. Ya mungkin itu tipenya si ini ya. Dan ini dari kulit ya. Keren. Terus made in Bangladesh. Ya, it's okay.
Ya, yang penting dia bagus ya. Ya maksudnya apa? Memang berkualitas gitu ya. Berkualitas. Oke, teman-teman, secara fitting dia relax dan kita bisa lihat di sini ya, ada kantong. Wah, kantongnya cukup besar nih, bisa masuk satu buku ya. Terus kantong di sini juga bagus. Dan kita bisa lihat di sini, wow, ini yang perimeter ya, yang ini gold, yang ini yellow lemon gitu ya, yang perimeternya yang membantu gitu. Dan kalau kita lihat di dalam kerahnya, double chain stitch, nice touch. Dan ini tidak ada selvage, dan di yoke-nya ini bagus, ini double chain stitch, wow, beautiful. Dan uh, ini buatan NXBD. Iya, oke, jadi cukup pocket full gitu ya. Dan ini, yep, nice. Ya, ada nomornya. Jadi yang keasliannya ya. Oke, teman-teman. Jadi boleh demikian saya buat garis besarnya ya. Nah, ini satu lagi saya lupa. Ini pointed collar ya, collar. Jadi apa? Kerahnya yang pointed. Ini juga salah satu ciri khas karakternya si siapa? Type 1 ini. Jadi Type 1 itu sebenarnya sangat simpel, tapi di tengah kesimpulannya ini ya itu ya, banyak semuanya fungsional gitu. Semuanya fungsional dan memang ya bagus gitu, yang membuat saya suka gitu. George Washington, Muhammad Hatta, Mick Jagger, dan saya pikir masih banyak lagi orang-orang besar di zamannya itu yang menggunakan ini. Oleh karena itu ya, ya mungkin kurang estetik dibanding tipe 2 dan tipe 3, tapi ini sangat ya, bagus lah untuk premium quality. Saya pikir mumpung masih ada teman-teman, ya jika ada kesempatan, dan ingat mengenai size-nya tadi ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Salam pamit.